masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Bicara soal peraturan Mas Joshua, Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sedang direview, walaupun bukan berarti tidak berlaku menurut Mahkamah Konstitusi, tapi proseduralnya katanya harus diperbaiki. Nah, ini kira-kira akan berpengaruh tidak kepada confidence investor, baik khususnya mungkin dari luar ya, untuk Indonesia, atau memang minimal saja pengaruhnya? Saya pikir memang secara umum ya, kalau kita lihat kan investasi dan juga ekspor ini kita harapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia ke depannya, agar ekonomi kita bisa berkelanjutan. Yeah. Dan ini menjadi salah satu komitmen dari pemerintah sebenarnya pada saat menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, tapi kami melihat secara umum ya, kalau kita melihat dari sisi potensi ekonomi Indonesia saat ini yang masih memiliki bonus demografi yang bagus, lalu juga tadi konsumsi domestik yang masih tetap tinggi, saya pikir memang ini tidak mengurungkan ya secara umum ya, karena ada beberapa PP yang peraturan yang sudah masuk dalam PP ini tetap berjalan. Tetap berlaku ya. Artinya PP yang belum jadi PP ini tentunya akan ke hold dulu. Nah, tapi secara umum saya pikir kita melihat realisasi investasi saja. Selama pandemi pun kita lihat data BKPM, ini investasi masih tetap tumbuh. Ya. Artinya kalau kita melihat tahun lalu, meskipun PMA-nya turun, tapi PMDN-nya meningkat. Dan tahun ini pun juga sama, kami melihat hal yang sama, bahwa confidence itu tetap ada dari investor, dan kita melihat bahwa sekalipun memang tadi ada akan direview oleh pemerintah ya, nanti sebelum nanti akan disetujui lagi nanti oleh MK, kita harapkan ini investasi akan tetap menarik ya buat Indonesia, karena tadi masih banyak sektor-sektor ekonomi yang saya pikir sangat lukratif ya, sangat menarik untuk investasi. Ya, baik. Mas David, kalau melihat peraturan, kita lihat juga peraturan perpajakan. Itu ada restrukturisasi di situ, ada tax amnesty juga. Apakah ini akan efektif untuk memperbaiki kondisi fiskal pemerintah supaya di 2022 lebih kuat? Ya, sebenarnya tujuan dari reformasi fiskal termasuk tadi ya, rencana tax amnesty tahun depan, termasuk juga kenaikan PPN, ini sebenarnya kan bukan hanya maksudnya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, tapi juga ada tujuan objektif lain seperti untuk redistribusi juga, ya, termasuk juga untuk asas keadilan juga. Ini kan ada produk-produk yang selama ini tidak dikenain PPN, ada sekarang mulai dikenakan PPN dan seterusnya. Jadi memang ada tujuan-tujuan lain. Tapi kalau dari sisi fiskal tadi juga sempat kita sudah bahas, sebenarnya kita kan punya target ingin menurunkan defisit anggaran kita itu ke arah 3%. Dan kita berharap juga program PEN ini juga nggak selamanya kan, ini hanya bantalan selama kita krisis. Karena itu ada konsekuensinya juga, Mas Leo. Ini kan utang kita terhadap PDB juga meningkat. Ya, jadi itu juga harus kita pahami juga bersama. Jadi saya pikir ini dalam rangka mengoptimalisasi rasio pajak kita, memang ada upaya-upaya lain juga yang bisa kita dorong ya, terutama juga untuk ekstensifikasinya kita perhatikan memang ini perlu dioptimalkan lagi ya dari sisi ekstensifikasi perpajakannya. Kondisi hutang Indonesia saat ini dan 2025 diperkirakan akan meningkat lagi, itu masih dalam posisi aman tidak, Mas David? Ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara emerging market yang lain ya masih relatif cukup baik ya. Jadi ada studi empiris yang mengatakan bahwa kalau masih di bawah 60% PDB ya ini masih relatif aman. Ya, kita kan sekarang masih sekitar 40%-an, ya, 40% PDB, dan ini meningkat juga karena penanganan pandemi. Ya. Dan saya pikir ini masih cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan. Tapi kalau utang sudah berlebihan, memang ini kita khawatirnya hutang kita tambah, pertumbuhannya malah efektivitasnya menurun. Itu yang paling kita khawatir. Ini sudah terjadi sebenarnya sekarang di beberapa negara maju, di mana mereka menambah jumlah utangnya, tapi kita lihat efektivitasnya untuk mendorong pertumbuhan itu menurun. Oke. Kalau bicara anggaran, Mas Andri, cukup efektif tidak anggaran pos-pos anggaran pemerintah saat ini untuk memulihkan ekonomi sambil perlahan-lahan mengurangi utang kita? Karena kan pemerintah ingin tidak hard landing begitu ya, mengurangi utang ini. Bagaimana? Betul. Jadi kalau dilihat tentu saja kita bicara multiplier dari belanja pemerintah tadi ya. Tentu saja kalau kita bicara multipliernya sepanjang masa pandemi kemarin, apalagi kita bicara 2020, tentu saja
impact kepada pertumbuhan relatif kecil ya, karena banyak disalurkan untuk subsidi. Ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari pola yang sekarang, bagaimana pemerintah juga membalancing ya, dari yang perlinsos juga dengan yang belanja juga yang terkait dengan reformasi struktural, saya rasa ke depannya ini juga akan efektif gitu ya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Tadi menyambung misalnya yang Mas David sampaikan, kunci bagaimana menurunkan rasionya tentu saja kita bagaimana kemudian menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lebih accelerate lagi, lebih cepat lagi. Nah, dari situ tentu saja ujungnya adalah bagaimana dukungan kepada sektor-sektor yang tadi. Nah, kalau dilihat dari situ sebenarnya efektif gitu. Baik, kita di bagian akhir dan saya ingin minta Mas Joshua untuk menyampaikan secara singkat 2022 itu akan seperti apa ekonomi Indonesia, apa yang harus diwaspadai, dan kira-kira apa yang bisa memberikan potensi keuntungan, karena ini yang ditunggu juga oleh pemirsa. Oke, jadi kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi 2022 itu akan lebih tinggi dibandingkan 2021, dengan kami melihat bahwa komponen dari sisi permintaannya yaitu konsumsi masyarakat dan juga investasi ini akan kembali mendominasi, ya. Karena setelah dibandingkan 2021 kita melihat bahwa ekspor ini agak cukup membantu ya. Nah, tapi di sisi lainnya ada beberapa risiko yang tetap kita perlu cermati ataupun waspadai. Pertama tadi terkait dengan varian Omikron yang bisa akan membatasi nanti aktivitas ekonomi. Yang selanjutnya juga yang perlu kita cermati adalah normalisasi kebijakan moneter global. Ya. Bank Sentral Inggris sudah menaikkan suku bunganya tahun ini. Tahun depan 2022 Bank Sentral Eropa dan juga Bank Sentral Amerika pun juga akan potensinya cukup besar ya untuk menaikkan suku bunga. Sehingga ini akan bisa mempengaruhi juga capital inflows ya, khususnya di sisi portfolio investment ke dalam negeri. Dan tentunya ini akan menjadi tantangan. Tapi kami melihat bottom line-nya bahwa secara umum fundamental ekonomi kita yang cukup baik, plus tambah lagi juga dengan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang tidak dipikirkan oleh negara-negara lain di tengah pandemi, saya pikir menjadi kunci menjadi hal yang menjadi kunci ya untuk kita menyongsong 2022 ini dengan suatu optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan relatif lebih meningkat, dan tentunya ke depannya dengan tadi didukung oleh reformasi struktural, ekonomi kita akan lebih berkelanjutan lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Mas David. Ya, saya pikir ini kita modal sudah ada sebenarnya. Kita kan step-stepnya sudah jelas nih. Kita melakukan pembangunan hardware infrastruktur ya, sebelum pandemi ya. Nah, kita sekarang juga softwarenya kita coba perbaiki lewat Omnibus Law, walaupun ini kita bisa juga pandang sebagai sisi positifnya bahwa setelah nanti diperbaiki ini sudah ada kepastian untuk investasi yang jangka panjang. Dan kita tahu horizon jangka panjang untuk Indonesia ini kalau kita lihat, kita punya modal penduduk, punya modal demografik dividen, dan ini pasti akan dilihat oleh investor. Pengalaman-pengalaman negara lain menunjukkan negara yang mengalami demografik dividen ini akan terjadi akselerasi pertumbuhannya. Memang sekarang kita mengalami hambatan hiccup ya dari pandemi ini, tapi saya melihat naga-naganya sih kelihatannya ini sudah akan mereda ya. Kalau melihat pengalaman Spanish flu maupun juga Hong Kong flu di mana muncul varian yang bisa menyebar dengan cepat tapi tingkat letalnya rendah, itu saya pikir harusnya sih ke depan ini mudah-mudahan ekonomi kita akan membaik sejalan juga dengan pandeminya yang mereda. Karena kunci utamanya tadi memang di wild card-nya itu yang sulit ditebak, uncertainty-nya ada di pandeminya tersebut. Jadi saya melihat pertumbuhan untuk 2022 pun kelihatannya masih akan relatif lebih baik dibandingkan 2021, kemungkinan besar ke arah di atas 5%. Terima kasih Mas David. Mas Andri. Ya, baik. Jadi saya melengkapi apa yang disampaikan Mas Joshua dan Mas David. Ya, mari kita sekali lagi bicara data. Jadi kita bicara memasuki 2022 dengan modal yang cukup baik. Tadi sekali lagi disampaikan Mas David. Apa indikatornya? Ya, indikatornya kalau kita bicara komponen dari GDP yang paling besar adalah konsumsi masyarakat, itu udah terlihat recover. Indeks kita menandakan bahwa recovery-nya udah mirip dengan posisi di waktu bulan Ramadan yang waktu itu. Ya, ini dengan memang pembatasan mobilitas yang sudah dilonggarkan dan kita tidak lihat lagi ada kasus-kasus yang seperti bulan Juli. Terus yang menarik adalah kalau kita lihat bagaimana pola konsumsi atau dari basket konsumsinya masyarakat, ya itu komponen untuk yang belanja to fashion tadi yang disebut Mas David itu juga yang to durable ya, itu
itu yang ke fashion tuh lebih meningkat gitu. Udah ke arah 10%. Waktu di bulan Juli itu di 4%-an komposisinya. Waktu di pre-Covid itu di 12%. Artinya apa? Ketika indikasi orang sudah mulai belanja ke non-food, itu artinya mereka udah mulai confident. Baik, terima kasih Mas Andri dan pemirsa, demikian Economic Challenges untuk malam ini. Semoga perbincangan ini bisa menjadi bahan untuk Anda mempertimbangkan keputusan bisnis dan investasi Anda. Saya berterima kasih kepada Mas Joshua Pardede, Mas David Sumual, dan juga kepada Mas Andreas Moro. Terima kasih. Saya Leona Samosir, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV